Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ummatihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salamun ala Ibrahim wa fadainahu bidzibhin azim. Jamaah Idul Adha, lapangan hijau Kuamang, Ujung Gading, Pasaman Barat, Sumatera Barat yang dimuliakan Allah. Hari Adha lebih besar dari Idul Fitri, lebih besar dari hari Jumat. 10 hari Zulhijjah saja adalah hari terbaik sepanjang sejarah dunia sampai kiamat. Tapi hadirin, umat Islam di mana-mana tempat lebih cenderung membesarkan Idul Fitri dibanding Idul Adha. Padahal Idul Adha jauh lebih great, lebih big, lebih azim daripada Fitri. Sebab di Idul Adha ini ada 2 peristiwa yang maha dahsyat, peristiwa yang besar, yaitu pengorbanan Habil Qabil dan pengorbanan Ibrahim Ismail. Idul Adha ini takbirnya 4 hari disunatkan setiap selesai sholat. Idul Fitri cuma setelah subuh hari terakhir Ramadan sampai selesai sholat Fitri. Inilah yang mendasari Idul Adha lebih besar. Makanya mestinya umat Islam lebih mengagungkan Adha daripada Fitri. Kalau bisa agungkanlah dua-duanya hadirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu ketika Ibrahim memproklamirkan sesuatu kepada Allah. Dia berdiri, saudara-saudara, ya Allah, uhibbuka, aku mencintaimu melebihi dari segala yang ada di dunia ini. Lalu Allah katakan, walaupun dari anakmu, iya, walaupun anak saya akan korbankan jika nanti ada, jika diminta olehmu ya Allah. Saat itu Ibrahim masih lajang. Ini janji Ibrahim dicatat oleh Allah, ditulis Jibril. Setelah dia menikah dengan Sarah tiada anak, dia menikah dengan Hajar, lahirlah anak namanya Ismail. Ismak artinya dengarlah, Il artinya Allah, Ismak ya Allah, dengarlah ya Allah. Inilah arti Ismail.
Bapak-bapak yang bernama Ismail atau anaknya artinya sangat bagus. Dengarlah ya Allah, Isma ya Allah. Ternyata istri daripada Nabi Ibrahim ada dua lagi, hadirin ibu-ibu sekalian. Yang pertama namanya Sarah, kedua Hajar, ketiga Hajun, yang keempat Konturo. Maka orang Asia Tenggara secara umum, Filipina, Kamboja, Thailand, Indonesia, Brunei, Singapura, dan Malaysia, ini diduga semua keturunan Ibrahim dari anaknya yang istrinya namanya Konturo. Maka di Filipina ada satu tempat namanya Kontura. Dari itulah ternyata sifat kita Asia ini mirip Ibrahim. Suka memuliakan tamu, suka menangis, sangat baper, sangat sensitif, dan penghibah, suka menolong. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena kakek kita Ibrahim, itulah gennya, itulah wataknya, seperti watak bapak ibu sekalian, penghibah, suka menolong. Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata baru tahu ibu-ibu di Kuamang, bapak-bapak sekalian, kita ini tak kalah, kita keturunan Nabi ternyata. Adam, itu jauh sekali. Ibrahim, siapa nenek kita? Kontura. Allahu Akbar walillahil hamd. Oleh karena itulah ada darah Ibrahim di tubuh kaum ibu, ada darah Ibrahim di tubuh saya, di tubuh kaum bapak. Insya Allah inilah yang membuat kita selalu berkorban, selalu ingin berkorban untuk Islam. Karena dulu kakek kita memang pernah berpatri, ya Allah, saya mencintaimu melebihi apapun harta saya dan anak istri saya. Oh, nanti kalau anakmu bisa kau korbankan, bisa ya Allah, dicatat. Setelah dia menikah dengan Hajar, lahir Ismail. Falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manami inni azbahuka. Manakala Ibrahim melihat Ismail lagi-lagi lucunya, 13 tahun, gagah ganteng, maka Ibrahim jatuh sayang pada anaknya. Falamma balago, manakala sampai usia, ma'ahu sa'ya, lagi kuat-kuatnya. Ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun umur Ismail. Maka datang mimpi kepada Ibrahim. Ibrahim, janjimu. Ya Allah, apa janji saya? Jangan lupa, ojo lali janjimu dulu, ingat. Tidak ada janji saya. Malam pertama, janjimu kau siap mengorbankan anakmu padaku, membutuhkan bukti cintamu. Lalu dia bangun berkeringat. Anak dari Sarah tak ada, baru dari Ismail ada. Disuruh pula menyembelihnya. Barangkali ini dari setan nih, dipikir oleh Ibrahim alaihissalam. Malam kedua bermimpi, ketiga bermimpi. Ini tak biar lagi, ini memang dari Allah. Lalu dia datang kepada Hajar. Hajar di Makkah, Sarah di Palestina. Sarah menurunkan Ishak, itulah keturunan Yahudi. Yahudi ada Islam, ada kafir. Ismail menurunkan nabi-nabi, itulah Muhammad sallallahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa Arab selalu perang dengan Yahudi Israel? Karena ibu mereka berbeda, saling cemburu, Sarah dengan Hajar. Karena itulah keturunan Hajar sampai sekarang memburu keturunan Ismail, orang Arab. Maka keturunan-keturunan Yahudi yang ada di Indonesia ini, beberapa orang melakukan propaganda, black campaign, melakukan agitasi bagaimana supaya kita membenci Arab. Yang bermain di balik layar, invisible hand, adalah Yahud. Yahud, Khaybar, ya Yahud, Jaish Muhammad Sofayang.
Jadi jika Bapak lihat di YouTube, di media sosial, ada gerakan yang membenci Habib, Sayyid dan Syarif, itu di belakangnya Yahudi. Dendam dari dulu, karena istri Ibrahim itu ada Sarah, ada Hajar. Pertama Sarah mengatakan, Ibrahim suami kau, tak ada anakmu dengan kau, nikahi saja pembantuku Hajar, no problem, la baksa, don't worry, tak ada cemburu saya, tak ada benci saya, nikahilah bang. Nanti kamu mati, tak ada yang meneruskan dakwah akidah, tauhid la ilaha, maka nikahi saja. Benar ini kata Ibrahim. Iya kok. Iya. Sampai di dalam cerita 10 kali lebih Sarah mengingatkan suaminya, nikahilah pembantuku agar ada anakmu, karena kita tak punya anak, siapa yang melanjutkan dakwah? Ke-11 kalinya baru Ibrahim nikahi. Tapi begitu Hajar hamil, datanglah sifat wanita yang asli nenek kita Hawa. Girah, cemburu. Jika tak cemburu, tak wanita. No cemburu, no wanita. Dan tidak apa-apa cemburu ini. Akhirnya hadirin sampai sekarang konfliklah Yahudi dan Arab sampai ke negara kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Cintailah Arab, dia keturunan Hajar. Cintailah Yahudi yang Islamnya, karena dia keturunan dari Sarah. Ayahnya namanya Ibrahim. Ishak itu nabi, hanya sebagian orang Yahudi yang kafir, sebagiannya muslim. Yakub, Yusuf, Ayub, itu nabi-nabi dari Yahudi semua. Bagus hadirin. Allah Akbar walillahil hamd. Ya Ibrahim, janjimu. Wahai istriku Hajar, kami pergi dulu berburu. Kebiasaan Ismail adalah berburu. Maka kita yang hobinya berburu, memang kakek kita hobinya berburu. Ibrahim, ya Hajar, izinkan saya bawa anak muda kita berburu. Oke. Sampai di tempat pemburuan di sekitar Makkah, di atas bukit. Ibrahim, ada maksud ayah. Inni ara fil manami anni azbahuka. Saya bermimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza taro. Bagaimana pendapatmu nak? Ismail telah dikatakan Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Abi berikan anak pada Ibrahim yang penyayang, penyabar. Yes boss, yes baby, yes my father. Apa kata Ismail? Faf'al ma tu'mar, ya abati, ayahku, lakukan saja, tidak apa-apa. Ini disembelih, potong lehermu, berpisah kepala dengan badan, tidak apa-apa. Allahu Akbar walillahil hamd. Fabasyarnahu, kami berikan Ibrahim gulamin halim, anak yang penurut. Sami'na wa ata'na. Pergi ke kebun, pergi berdagang, ya. Korbankan ayah satu, nomor 6, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, tapi ya, tutuplah matamu. Ayahku Ibrahim Rasulullah, ini perintah Allah, ya. Tutup matamu dengan sapu tanganku. Rupanya Ismail telah mendapat isyarat. Di bawahnya sapu tangan kaum ibu. Tutup matamu. Kenapa ditutup nak? Tak akan tega seorang ayah menyembelih anaknya sebenarnya. Nanti darahku mengalir, saya menggelepar, pasti ayah menarik pisau. Cucur air mata Ibrahim. Betul anakku. Lalu Ibrahim ditutup Ismail mata ayahnya. Ikatlah tanganku ya, agar saya tidak kuat menggelepar. Makanya dianjurkan ikat itu kaki dan tangan kambing dan lembu. Setelah diikat, dinaikkan ke atas bantalan kayu, ada yang mengatakan batu besar, lalu diambil pisau sikin. Maka Ibrahim, ya Allah, sakit hatiku, ya Allah. Hei Ibrahim, ini janjimu. Makanya kalau ngomong nanti hati-hati, jangan sok-sok. Hadirin yang dimuliakan, jangan ucapkan sesuatu yang nanti memberatkanmu. Bagaimana nanti kalau kau kaya lain? Apa maumu? Ku kasih. Nanti kau kaya, awas. Ada orang yang
melarat ibu-ibu, lalu karena tak tahan dengan derita dari kemiskinan, terbersit ucapannya, ya Allah, minimal berikan saya rezeki pinomak makan sehari, makan satu malam sekali, sudah ya Allah. Padahal Allah maha kaya, kenapa doamu cuma sekali makan siang dan sekali malam? Salah sendiri. Ini ucapanmu, saya tak tuntut sejauh ini sebenarnya kata Allah, tapi mulutmu yang berjanji. Janji seseorang saya pegang. Ya Allah, tak tega saya. Baras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadza minni wa ilaika ya Allah. Hadirin yang dimuliakan, lebih cepat dari kilat digantilah itu Ismail dengan kibas, dengan kambing yang besar. Padainahu bidzibhin azim, kami tukarlah, kami tebuslah Ismail dengan kambing yang besar. Kambing dari mana ini? Dari dulu korban Habil yang diterima Allah ketika memperebutkan istri Iklimah dan Labudha bersama pesaingnya kakak kandung Qabil, Habil, Qabil, Habil. Allah terima itu korbannya Habil, kambing yang besar. Inilah kambing yang dihadirkan Allah kembali mengganti leher Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu yang sedang kepanasan, semoga Allah nanti dinginkan di padang mahsyar. Bapak-bapak yang sedang kemanasan, semoga Allah nanti menghiburmu dengan ribuan bidadari di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besarkan Allah. Selain Allah kecil, tidak ada yang besar. Harta kecil, jabatan kecil, yang besar adalah Allah. Allah. Hadirin yang dimuliakan, mana Ismailmu? Ini anakku 7. Mana Ismailmu? Ini kabul sawitku, ini tokoku, ini jabatanku. Sembelih, korbankan untuk Islam. Berapa anakmu yang kau siapkan membela Islam 20 tahun ke depan? Hei anak muda, jadilah jenderal minimal 20 tahun ke depan. 10 jenderal di TNI dari Kuamang. Amin. Minimal 20 tahun ke depan 10 orang jenderal dari polisi di Kuamang. Amin. 20 tahun ke depan ratusan dokter dan dokter dari Kuamang. Amin. 20 tahun ke depan ratusan orang pengusaha dan petani sukses dari Kuamang. Amin amin ya rabbal alamin. Sembelih, korbankan untuk agama. Jika kau berjabatan, tegakkan Pancasila. La ilaha, ketuhanan yang maha esa itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, kulala wahad. Siapa yang buat sila pertama dalam Esa? Kiai-kiai dari Muhammadiyah, dari NU. Apa maksud mereka? Kul huwallahu ahad. Nanti kalau dibuat ayat ini tertulis cemburu agama lain, buat saja ketuhanan yang maha. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu dari surah Al-Maun, ibu-ibu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Itu ayat sila kelima itu dari Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid. Hebat bangsa kita nih. Semoga NKRI jaya. Amin ya rabbal. Mana anakmu yang paling pintar? Korbankan untuk NKRI, untuk Islam. Mana anakmu yang paling bodoh? Itulah yang kau buat ke pesantren. Tidak benar, Ismail tidak kau sembelih di rumahmu. Kamu tidak harus memutuskan kepala anakmu dengan badannya. Haram membunuh anak. Maksud disembelih, korbankan dia ke sekolah-sekolah yang akan membangun Islam di masa depan. Coba tengok bangsa kita nih, siapa yang berkuasa? Asing, asong, konglomerat, naga-naga, the dragon. Kita terpinggir di trotoar kekuasaan, di pinggir-pinggir kekuasaan. Nanti sekeliling kita akan dikelilingi oleh mereka. Karena apa? Putra-putri kita tidak kau korbankan untuk agama dan NKRI.
Allahu Akbar walillahil hamd. Yang paling pintar nomor 1 ke pesantren. Jadi ahli tafsir, ahli hadis. Nomor 2 yang pintar, calon jenderal. Nomor 3 calon dokter. Nomor 4 calon hakim. Agar hakim-hakim kurang ajar itu sebagian digantikan oleh anakmu 15 tahun, 20 tahun ke depan menjadi hakim yang adil. Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga khutbah kita yang singkat ini mampu menggerakkan jiwa dan pikiran kita, your mind, agar kita ke depan menjadi orang-orang yang siap mengorbankan harta benda untuk agama. Hidup hanya sampai 70 tahun paling tinggi. Lebih 70 tahun akan stroke, akan asam urat, akan asam lambung, akan gula, akan lemah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala taqilun. Wa minkum may yuradu ila ardhil umur. Kamu kalau makin tua makin dikurangi kekuatannya, kata Allah. Seperti dulu awalnya tak ada gigi, nanti kembali tak ada gigi 90 tahun. Maka apa yang kita siapkan? Inilah pengorbanan. Daging yang disembelih 20 ekor di Kuamang lebih kurang, bagikan kepada fakir miskin. Wa at'imul ba'isal fakir. Kemana pertama Ustaz? Panitia korban, dulukan yang paling miskin di Kuamang. 100 kakak yang paling miskin, banyak buat mereka 2 kilo, 2 kantong plastik. Sebab apa? At'imu, berikan pertama kurbanmu. Al-ba'is, yang paling ekstrim, fakir dari orang fakir. Yang paling miskin dulu dibagikan. Yang kaya-kaya tuh tiap hari dia makan daging, kaum bapak ibu, berikan saja sekedarnya. Karena tanpa daging ini pun dia sering makan daging. Tubuhnya sudah kuat, otaknya sudah cerdas. Ini yang ba'isal fakir, yang fakirnya sangat cari. Lalu sisanya sepertiga, kulu, makanlah. Ibu yang berkorban, walau berpantang daging selama ini, minimal kuahnya makan. Berkorban harus memakan korbannya, walau kuahnya. Sebab apa? Keberkahan daging korban dan kuahnya tidak bisa engkau cari walau kau makan daging 1 juta ekor di luar hari tasyrik 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemana kau makan daging? Pergi kau ke Afrika, ada berbagai daging. Tidak sama berkahnya dengan daging hari ini, besok dan besoknya lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Panglima perang Khalid bin Walid kuat makan daging. 1 ekor kambing Khalid makan dengan 3 kawannya, timpas sekali makan. Orang kuat itu makan daging. Tidak mungkin engkau akan kuat makananmu toruang, kincuang, bawang, kopunduang. Tidak akan ada itu. Makanya Indonesia dijajah 3,5 abad oleh Belanda, Portugis, Prancis, Inggris. Kenapa? Makanannya cuma sayur. Belanda yang datang menjajah itu daging makanannya, roti, gandum, daging, gandum. Maka kebangkitan Indonesia dimulai dari bagikan daging kurban, makan. Sampai Rasul marah, ada sahabat yang tak mau makan. Makan. 4 hari ini kamu berpuasa haram. Makan. Tasyrik. Bakar daging itu, bakar, masak, makan. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikianlah khutbah Idul Adha kita. Selamat Idul Adha tahun 2023 Masehi. Semoga ke depan Indonesia jaya, berdaulat, adil dan makmur. Gemah repah loh jenawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wal qur'an wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayatil hakimat taqabbal minni wa billah innahu was-sami'ul alim. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Allahumma bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in ilahan wahida la ilaha illa anta. Ampuni semua dosa orang Kamang ya Allah. Ampuni dosa anak cucu kami dan semua warga Pasaman Barat yang muslim ya Allah. Ampuni seluruh dosa kaum muslimin di Indonesia ya Allah, di dunia ya Allah ya Ghafurur Rahim. Buatlah kami bersatu menghadapi cobaan akhir zaman. Buat anak cucu kami mendalami agama, mendalami umum, jadi jenderal, jadi dosen guru, jadi tentara, polisi, hakim, kejaksaan ya Allah, pengusaha, petani ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami buat ada yang hafizoh, hafal Quran ya Allah, alim, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tingkatkan ekonomi masyarakat Kamang ya Allah, sehingga mereka setiap tahun berinfak dan berkorban melebihi dari tahun ini ya Rahman ya Rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.